Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dewi Puspitasari dengan NIM 124 10 10 10 17 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan yang ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 ini, kita disuruh untuk membuat program yang menemukan jarak terpendek dari semua kemungkinan lintasan yang terjadi antara node 1 ke node 2. Nah, maksud node di sini adalah titik ya, teman-teman. Nah, di sini contohnya untuk contoh yang pertama, untuk pada konsepnya itu sebenarnya kita ini kan misalnya diberikan titik awal 0. Lalu untuk titik tujuannya ke titik 4 misalnya. Nah, dari sini kita perlu mencari manakah lintasan yang memiliki jarak terpendek dari semua kemungkinan. Contohnya, kemungkinan kan ada banyak nih. Kemungkinan 1 dari titik 0 ke titik 3, lalu ke titik 2, lalu ke titik 4. Kemungkinan 2 dari titik 0 ke titik 1, ke titik 2, ke titik 4. Lalu kemungkinan yang ketiga ada titik 0 ke 2, lalu langsung ke 4. Nah, dari ketiga kemungkinan ini kita disuruh untuk mencari jarak terpendek dari semua kemungkinan tersebut. Nah, gimana sih caranya? Langsung aja kita ke Visual Studio Code-nya. Di sini, oke, telah dibuat program Visual Studio Code. Di Visual Studio Code, oke, yang pertama di sini tentu saja karena kita nantinya akan memvisualisasikan program kita, maka kita perlu menggunakan modul tkinter. Caranya dengan import tkinter dan mengaliaskannya dengan tk. Nah, lalu kita membuka atau memanggil tkinter menggunakan variabel window. Jadi di sini tk.tk ini untuk memanggil tkinternya. Lalu window-nya ini bisa kita beri nama. Pada tugas kali ini saya memberinya dengan nama tugas pertemuan 13. Kemudian kanvas ini digunakan untuk media dalam visualisasikan gambar kita. Nah, di sini nantinya di sini diatur untuk lebar kanvasnya sebesar 2000 pixel dan tingginya sebesar 1000 pixel. Lalu langsung ke programnya. Yang pertama, pertama-tama ini kita diberikan dua test case, teman-teman. Test case 1 dan test case 2. Test case 2 ini, test case 1, dan test case 2. Nah, kita perlu membuat program yang menyelesaikan kedua test case tersebut. Yang pertama adalah ini, variabel jumlah titik. Jadi di sini itu variabel untuk memanggil inputan dari file test case-nya. Ini kan ada file test case sini. File test case pada baris pertama. Nah, di sini menunjukkan bahwa akan ada 12 titik yang perlu dicari kemungkinan lintasannya gitu. Nah, ini baris ke-1 ini nanti akan ditampung ke variabel jumlah titik. Lalu list titik tampung digunakan untuk menyimpan inputan node. Jadi nanti baris 2 hingga baris ke-13 ini di sini akan diiterasi, kemudian nantinya mereka itu akan dijadikan satu list dan list tersebut akan dimasukkan atau ditampung ke dalam list lagi dan nama listnya itu merupakan list titik tampung. Nah, tadi kan saya bilang akan mengiterasi baris 2 hingga baris 13. Nah, caranya dengan melakukan perulangan. Di sini karena dia berada di file test case, maka kita perlu membuat inputan. Membuat input, lalu di sini, karena di sini terdapat dua komponen, teman-teman ya. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, di sini diibaratkan yang sebelah kiri kita namakan dengan X, dan sebelah kanan kita namakan dengan Y. Nah, untuk yang X ini kita casting menjadi integer, kemudian dia dijadikan indeks ke 0, sedangkan titik Y akan kita casting juga menjadi integer, kemudian kita jadikan
dia menjadi indeks ke-1. Lalu, kedua titik tersebut, X, Y, dijadikan dalam satu list, digabung dalam satu list gitu. Jadi, anggap saja itu titik koordinatnya. Kemudian, nanti list ini, list XY ini akan dimasukkan ke dalam list titik tampung. Jadi, nanti ada list di dalam list, teman-teman. Lalu, untuk menggambar titiknya, atau node-nya, kita bisa menggunakan canvas.createOval. Di sini saya menggunakan ukuran 10 pixel untuk diameternya dengan warna light blue. Kemudian dapat juga kita beri teks atau label dengan di sini saya menggunakan warna hitam. Nah, lanjut. Nah, untuk garisnya atau lintasannya itu kita untuk kemungkinannya itu pertama ini untuk line ke-14 itu akan ditampung pada inputan jumlah garis. Kemudian nantinya di sini kita sediakan dictionary untuk menampung kemungkinan semua kemungkinan lintasan yang terjadi, teman-teman. Jadi itu nantinya akan untuk jalannya lintasan, misal dari lintasan dari titik 0 ke titik 1, kemudian titik 0 ke titik 2, itu semuanya akan ditampung dalam dictionary. Nah, caranya dengan melakukan perulangan, tetap menggunakan input ya teman-teman, karena sekali lagi inputan disediakan dalam file yang berbeda, maka di sini kita menggunakan input. Kemudian, karena di sini ada 3 komponen, contohnya pada baris 15 ada 11, 10, dan 2. Jadi maksudnya di sini untuk yang 11 kita ibaratkan dengan A, yang 10 ibaratkan dengan B, dan 2 ini ibaratkan dengan bobotnya. Jadi ini itu yang kiri ibarat A, tengah dialiaskan dengan B, dan yang kanan kita aliaskan dengan bobot. Nah, untuk yang ini, ya, untuk yang A kita jadikan indeks ke-0, yang B dijadikan indeks ke-1, dan bobot dijadikan indeks ke-2. Lalu, untuk menghitung bobot tiap lintasannya, kita bisa menggunakan percabangan. Jika A tidak terdapat dalam garis tampung, maka nantinya garis tampung akan dimasukkan ke dalam dictionary. Lalu, nanti akan dihitung nih, dari garis tampung dari titik A ke B itu berapa sih bobotnya gitu. Kemudian jika B tidak terdapat dalam garis tampung, maka nanti dia akan dimasukkan pula ke dalam dictionary. Lalu akan dihitung pula berapa bobotnya dari B ke A. Itu. Kemudian untuk memasukkan inputan titik awal dan titik akhir dari file test case, kita menggunakan inputan. Dan untuk titik awal kita aliaskan dengan start, dan jangan lupa di casting dengan integer, di casting menjadi integer dan dijadikan indeks ke-0. Kemudian titik akhir atau tujuannya kita aliaskan dengan finish. Di sini kita casting menjadi integer pula dan dijadikan indeks ke-1. Nah, letak inputan ini di mana? Letak inputan ini ada di baris akhir dari file test case. Kemudian dari inputan ini, jadi kan kita diberikan beberapa kemungkinan. Kemudian kita diberikan titik awal dan titik akhirnya. Maka nanti si titik itu akan membuat garis di antara kemungkinan-kemungkinan tersebut. Caranya gimana? Kita bisa membuat fungsi untuk mencari kemungkinan lintasan yang terhubung antara node awal hingga node akhir atau node tujuan. Di sini ada 4 parameter yang diperlukan. Pertama graph, kemudian awal, akhir, dan lintasan yang berupa list. Nah, di sini lintasan ini sebagai awalan, maka kita perlu, karena dia awalnya berupa kosong, lintasan list kosong, maka kita perlu memasukkan awal di sini sebagai isi dari lintasan. Kemudian, jika awal ini sama dengan akhir, maka hasilnya akan di-return ke list lintasan. Tapi, jika awal tidak dalam graf,
maka akan di-return berupa list kosong. Kemudian, lintasan-lintasan tadi, untuk menampung lintasan-lintasan yang sudah kita programkan tadi, kita perlu membuat list tampungan. Di sini saya beri nama dengan total lintasan. Kemudian di sini jarak sama dengan 0 ini merupakan awalan atau batasan untuk menghitung jaraknya nanti. Jadi untuk menampung, untuk memasukkan lintasan tadi, maka kita perlu melakukan perulangan for not in graph awal. Nah, ini merupakan perulangan untuk memasukkan lintasan baru yang terbentuk ke dalam list. Jadi, jika node tidak dalam lintasan, maka lintasan baru akan terbentuk dan dia akan prosesnya sama dengan kembali ke fungsi mencari lintasan gitu. Lalu jika lintasan perulangan lagi lintasan baru dalam lintasan baru, maka total lintasannya akan ditambahkan ke lintasan baru. Tuh. Kemudian nanti akan di-return total lintasan. Lalu untuk menghitung jarak lintasan, di sini kita bisa membuat variabel lintasan dengan mencari lintasan. Ini merupakan def ini dengan 3 parameter, yakni garis tampung, start, dan finish. Nah, kemudian perulangan untuk menghitung jarak dari lintasan yang terjadi. Jadi, lintasan yang terjadi kan tidak hanya lintasan dengan jarak terpendek, tapi ada banyak kemungkinan. Nah, untuk menentukan jarak terpendeknya, maka kita perlu tahu dulu kemungkinan apa saja yang akan terjadi dan berapa jarak dari kemungkinan satu dan kemungkinan lainnya gitu. Lalu dari jarak yang sudah dihitung, maka kita sort, nantinya akan diperoleh jarak terpendek. Mekanismenya seperti itu. Untuk programnya, kita bisa menggunakan perulangan for i in lintasan, kemudian jaraknya sama dengan 0. Ini merupakan awalan, karena jarak tidak mungkin minus ya teman-teman. Jadi untuk awalnya kita bisa menggunakan sama dengan 0. Kemudian for j in range, ln i min 1. Kemudian jarak akan ditambahkan ke garis tampung dengan indeks j plus 1. Kemudian i tadi akan ditambahkan ke jarak. Jadi ini akan terus berulang ya teman-teman. Jadi ini sudah misal ada satu kemungkinan lintasan yang terjadi. Dia dihitung jaraknya. Nah, setelah dihitung, dia akan dimasukkan ke jarak. Ke sini, 0 ditambah jaraknya yang sudah dihitung tadi. Tuh. Kemudian di sini untuk lintasan sort. Nah, ini untuk mengurutkan jarak yang sudah dihitung tadi. Nah, tadi kan sudah ada beberapa jarak ya yang terjadi, yang sudah dihitung, maka kita diurutkan mulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini bisa menggunakan lambda dan x indeks 1 ini indeks min 1 ini maksudnya nanti sortnya itu, jadi sebenarnya kan gini teman-teman, ada dalam suatu dictionary itu terdiri dari banyak list yang ada 3 komponen. Misal titik 0, kemudian titik 2, kemudian bobotnya ada 4 gitu. Kemudian list yang kedua ada dari titik 4, kemudian ke titik 9 misalnya dengan bobot 5 gitu. Nah, ini dalam dan seterusnya. Ini contohnya 2 saja ya. Nah, di sini kita akan men-sort atau mengurutkan si list ini berdasarkan indeks ke min 1. Indeks min 1 sudah kita ketahui bersama, dia indeks terakhir. Jadi di sini diurutkan berdasarkan ini. Nah, semisal nanti di sini jika ada 1, 4, dan 1,
misal gini, maka nanti dia akan di-short hingga berubah menjadi, ini akan ditaruh di depan. Nah, akan di-short seperti berikut. Nah, gini konsepnya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, nantinya dari setelah kita urutkan, maka kita untuk mengetahuinya biar kita tahu ya, maka kita bisa print lintasan terpendek. Nah, lintasan indeks ke 0. Nah, dari tadi kan sudah di short, yang paling kecil sudah berada di paling depan. Nah, posisi paling depan sendiri itu merupakan indeks ke 0. Nah, jadi lintasan terpendeknya itu pasti akan selalu berada pada indeks ke 0. Dengan total jarak itu lintasan, ini indeks 0, indeks min 1. Jadi dengan total jaraknya itu dalam list lintasan indeks ke 0 tadi, kita ambil yang urutannya paling belakang, indeks ke min 1. Itu merupakan total jaraknya, atau istilahnya tuh bobotnya di situ. Gitu. Kemudian kita di sini menghapus lintasan dengan melakukan perulangan for i in lintasan dan i.pop. Pop ini untuk menghapus si lintasan tadi. Lalu mengubah indeks ke titik. Nah, mengubah indeks ke titik di sini. Nah, ini perulangan untuk mengubah indeks ke titik, teman-teman. Jadi, for i in range ulang lintasan, jadi dalam panjang dari list lintasan tadi, jadi perulangannya ini dalam list lintasan itu saja. Kemudian, for j in range ulang lintasan i, nah dari panjangnya lintasan indeks ke i, maka lintasan dengan indeks ij sama dengan titik tampung lintasan ij. Nah, titik tampung ini kan tadi di sini ya. Titik tampung tuh di sini, teman-teman. Di titik ini. Nah, jadi nanti indeks tadi, indeks dalam lintasan itu akan diubah ke titik dengan memasukkannya, dengan membuat persamaan, jadi kayak manipulasi gitu, disamakan antara lintasan dengan indeks dan titik tampung yang berupa list, dan itu mengandung indeks dari lintasan tadi itu, teman-teman. Lalu setelah kita sudah tahu kemungkinannya apa saja, jarak terpendeknya berapa, dan hingga titiknya itu apa saja, itu kita saatnya menggambar lintasannya agar kita tahu. Lalu di sini bisa dibuat perulangan. For i in range, lintasan dari lintasan. Kemudian for j in range, lintasan i min 1. Kemudian create line lintasan ij 0. Dan seterusnya. Di sini kita beri warna merah. Jadi maksud dari program di sini itu menggambar semua kemungkinan lintasan dan diberi dengan warna merah. Lalu untuk mengetahui lintasan terpendeknya gimana? Nah, di sini kita gambar lagi nih, create line lagi, tapi dengan warna yang berbeda, yaitu warna hijau. Dan biasa window main loop untuk menjalankan program yang sudah berada di dalam window ini. Dan oke, langsung saja kita ke demonya. Nah, ini sebenarnya sudah saya coba tadi. Sekarang kita tinggal kopas aja ya. Oke, kita coba. Sebentar ya, teman-teman. Oh, sepertinya kita perlu membuka ulang. Tidak tahu kenapa command prompt-nya nggak bisa. Oke. Kemudian nama filenya.
Nama filenya itu ada di sini. Kita copy. Terus sini. Enter. Nah, nama Python-nya itu jarak terpendek.py. Kita untuk file test case-nya t1.txt. Nah, gini. Untuk test case yang pertama, jadi ini tampak ya. Jadi yang warna merah itu merupakan semua kemungkinan lintasan yang terjadi, tapi lintasan terpendeknya itu yang warna hijau. Jadi sebenarnya ini tuh dari untuk tes ke-1 itu awalnya tuh 1 ke 10 ya. Jadi startnya 1, finishnya 10. Startnya di sini, finishnya di sini. Ada banyak kemungkinan yang terjadi, tapi yang terpendek diperoleh dari ini yang warna hijau sini, ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini, nggak ke sini. Nah, di sini, oke. Nah, berapa sih dia bobotnya? Bobotnya itu 21 ya, dapat dilihat di comment prompt-nya. Dengan lintasannya itu dari 1 ke 4, kemudian ke 5, 6, 9, 11, 10. 21 ini merupakan jaraknya. Kemudian kita lanjut ke test case 2. Nah, yang di test case 2 ini lebih sederhana ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat ini awalnya itu di 0. Kemudian tujuannya ke 4. Jarak terpendeknya itu dari 0, 1, 2, 4. Nah, itu teman-teman. Untuk bobotnya itu bisa dilihat di comment prompt-nya itu jaraknya itu 12. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.